Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Ada yang mau memberi pendapat? Bu Ana, berpihak kepada siswa. Bu Ari? Oke. Ada yang setuju? Ada yang tidak? Apa? Aduh, bagaimana kalau nanti saya ibu dijemur kepala sekolah? Nah, adanya hal-hal seperti ini, kegiatan ini sangat bermanfaat terutama pada diri saya sendiri dengan sangat jelas dan rinci. Luar biasa itu Bapak, hari ini kita tambah ilmu di dalam dada, profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Padanmulo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Padanmulo. Bapak Ibu, dalam kesempatan hari ini saya mendapatkan tugas dari calon guru penggerak angkatan yang ke-9 yang harus saya paparkan pada kesempatan hari ini. Yaitu sekedar profil saya. Fasilitator saya adalah Ibu Yuli Hartini, sarjana pendidikan sekolah dasar, dan pengajar praktik saya adalah Ibu Yuli Hartini, sarjana pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Sebelum kita ke materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini, saya ada beberapa pernyataan yang nanti Bapak Ibu bisa menjawab dengan setuju atau tidak setuju. Pernyataan yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu itu setuju atau tidak? Setuju tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Yang nomor 2, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Setuju? Oke, setuju semua ya? Oke, terima kasih. Untuk yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi. Setuju? Setuju. Selanjutnya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju Bapak Ibu? Oke, kita simpan dulu jawaban kita atau pernyataan kita. Selanjutnya mudah-mudahan nanti dalam kesempatan kali ini pemaparan saya dapat menemukan jawaban-jawaban dari soal apa pernyataan-pernyataan tersebut. Sebelumnya, apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Ada yang mau memberi pendapat? Bu Ana, berpihak kepada siswa. Bu Ari? Oke, sekarang menurut Bu Ana, budaya positif adalah contohnya ya Bu, berpihak pada siswa. Kalau Bu Ari menjurus ke penjelasannya, yaitu suatu kegiatan pembiasaan yang baik di sekolah kita. Nah, ternyata budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu tadi pengertian tentang budaya positif. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan cara
ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mari Bapak Ibu kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang yang menjadi konsepsi tentang teori kontrol, di situ ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dari miskonsepsi tersebut, kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di situ ada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, tapi dalam teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Namun teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Kemudian stimulus respon selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Jadi diri kita sendiri yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya, pemaksaan pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol kenyataannya model berpikir menang-menang. Itu artinya nanti tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, semuanya menang-menang. Dan kita lanjutkan untuk selanjutnya yaitu disiplin positif. Bapak Ibu pernah mungkin sangat sering ya mendengar kata disiplin. Setelah mendengar kata disiplin itu, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Berkaitan dengan apa? Tepat waktu bisa. Berkaitan dengan apa lagi selain tepat waktu? Taat aturan, mematuhi peraturan. Oke. Nah, disiplin di sini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tentang pengertian tentang disiplin positif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Sering ya mendengar kata kebajikan ya. Kebajikan itu berarti yang apa ya? Nilai yang baik, nilai yang positif. Nah, di sini contoh nilai kebajikan yang biasanya ada di institusi atau organisasi, yaitu yang pertama profil pelajar Pancasila. Sudah hafal ya Bapak Ibu? Untuk 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa lagi?
Oke, kemudian yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Contoh selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Di sini maksudnya lurus hati, kita harus lurus hati, tidak terpengaruh dengan orang lain jika diiming-imingi suatu hadiah atau apapun itu. Kemudian menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif itu maksudnya ketika ada orang yang berbicara, hendaknya kita mendengarkan dengan saksama atau tidak disambi dengan dolanan atau dengan ngobrol dengan orang yang lainnya. Nah, kemudian juga kita harus memberikan yang terbaik untuk terbaik dari diri kita untuk orang lain. Itu adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya kita ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu biasanya yang Bapak Ibu pikirkan itu tentang kebutuhan apa? Batin, kebutuhan lahir dan batin. Kalau menurut Pak Agus, kebutuhan lahir dan batin itu kebutuhan yang harus terpenuhi atau tidak harus? Ya, tidak harus. Tidak harus. Sesuai dengan porsinya dimana kita bisa makan. Oke, terima kasih. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Tadi kebutuhan bertahan hidup itu ada contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di situ ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok lain. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan itu, kebutuhan penguasaan itu adalah contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan dikenal. Contohnya penguasaan itu misalnya gini, misalnya murid Anda, murid Bapak Ibu mendapatkan prestasi, wah bijinya api. Nah, itu adalah contoh dari penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebebasan. Di sini kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Bapak Ibu, kalau murid Bapak Ibu di kelas setiap hari hanya diberikan tugas-tugas saja tanpa diberi arahan, tanpa dibimbing, itu kira-kira murid-murid Bapak Ibu di kelas akan merasa jenuh atau tidak? Jenuh. Mereka butuh kebebasan. Mereka bosan ya tentunya. Nah, itu butuh kebebasan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Ini berkaitan dengan bermain, humor dengan teman-temannya, antusiasme dan tertawa. Bisa tertawa bermain bersama. Oke, selanjutnya di sini saya ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Kebutuhan dasar apakah aku? Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru. Seru soalnya. Itu menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar yang mana? Kesenangan. Kemudian untuk yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Jelas ya, di sini ada kata-kata sayang. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan bisa membuat ibu guru kejar aku. Penguasaan. Yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di kelas. Kebebasan. Nah, berarti Bapak Ibu pinter-pinter ini baru saja disampaikan, sudah saya lewatkan slide-nya, bisa menjawab. Tepuk tangan
Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu pada dasarnya ada dua. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu adalah termasuk motivasi ekstrinsik. Ada motivasi dari luar, bukan dari dirinya sendiri, tapi ada iming-iming. Ada, nanti kamu nilainya 100, Bu Guru kasih bintang 1. Nanti kalau kamu akhir semester bisa di peringkat 1, 2, 3, Bu Guru akan kasih hadiah ke kamu. Nah, itu berarti motivasi yang ada pada diri siswa tersebut adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah termasuk motivasi intrinsik, di mana siswa sudah termotivasi dari dalam diri sendiri tanpa menghiraukan iming-iming atau imbalan dari orang lain yang akan diberikan. Ya pokoknya diberikan ini karena saya harus bisa, itu dari diri saya sendiri, dirinya masing-masing siswa, bukan dari dorongan orang lain. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemudian kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Contohnya, tidak terencana dan tiba-tiba itu contohnya ada suatu siswa yang datang terlambat dan dia menggunakan sepatu yang tidak seharusnya dipakai. Misalnya peraturan dari sekolah harus memakai sepatu hitam, tapi dia memakai sepatu putih. Nah, itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi murid tidak tahu nanti akan diberi hukuman apa, materi. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya bersifat terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi sudah ada peraturan dulu, kemudian dibuat konsekuensi. Kalau kalian melakukan kesalahan ini, konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu sudah dibuat terlebih dahulu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Adanya konsekuensi itu kan biasanya itu menyebabkan seseorang menjadi tidak nyaman. Kemudian yang selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi selalu dipantau muridnya sesuai konsekuensi atau tidak. Hari ini kamu melakukan hal tersebut sesuai tidak dengan konsekuensi kita. Nanti selanjutnya akan diberi konsekuensinya apa, tergantung yang dibuat sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada restitusi. Motivasi perilaku manusia yang ketiga, restitusi. Itu biasanya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi seperti contohnya tadi, ketika ada anak yang memakai sepatu tidak sesuai dengan peraturan di sekolah, maka kita tidak langsung menuding, tapi kita akan menanyakan terlebih dahulu alasannya apa tidak memakai sepatu sesuai dengan peraturan. Kemudian yang selanjutnya ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di restitusi ini bukan guru yang mengasih atau memberikan atau menyelesaikan permasalahannya, tapi murid sendiri yang akan mengeluarkan ide atau pendapatnya untuk mencari solusinya. Bukan guru yang memberi kamu solusinya harus seperti ini, bukan. Tapi murid yang mengatakan sendiri, mengeluarkan idenya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer.
saja, tidak usah dikumpulkan, ditulis atau boleh diingat-ingat. Tadi pilihannya apa? Sudah Bapak Ibu? Sudah memilih Bapak Ibu? Sudah. Nanti jawabannya akan saya tanyakan setelah yang saya sampaikan ini. Selanjutnya kita akan melihat sebuah video ini Bapak Ibu. Tadi posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Menurut Bapak Ibu setuju nggak? Tidak setuju ya. Selanjutnya kita lihat untuk video selanjutnya. Wah, sudah berapa ini Nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu menyalahkan paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, karena mau kamu tadi, jadi biar bisa kencang tetap ngarusin ya Bu. Ya sudah sangat mandi, lalu larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin sama ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sama kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kalau video yang ini, Bapak Ibu setuju tidak? Setuju ya? Selanjutnya Ayo memilih apa yang kau suka. Mereka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Tadi Bu. yang kedua. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Arek. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang berbuat sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa menghina kamu. Gimana ini? Maaf Bu. Gusti Arek, Arek. Kamu tidak ada yang berbuat sekolah. Terus, sekarang ibu mau tulis apa yang ibu absen? Ibu tugas di kamu loh. Ibu tulis apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan sekali lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan aja kalau ibu bapak kelas sekolah.
bersalah dengan ucapan, aduh bagaimana kalau nanti saya ibu dituduh kepala sekolah. Selanjutnya video selanjutnya, posisi pemantau atau monitor. Ngarem lagi. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Kamu, saya harus tinggal kelas sudah istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Setuju tidak Bapak Ibu dengan posisi itu? Ada yang setuju, ada yang tidak, setengah-setengah ya. Kita lanjutkan untuk posisi kontrol, contoh posisi kontrol yang terakhir. Maaf. Sebagai manajer. Aduh. Tadi Bu, Selamat pagi Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang akan kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin prinsip saling mengurangi tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana mau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren meminta alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, karena saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih sudah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Ya Bu, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itu tadi contoh posisi kontrol seorang guru. Ada 5 ya, apa saja Bapak Ibu? Sebagai pengukur, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan yang terakhir sebagai manajer. Oke, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Setelah kita melihat video tadi, ternyata posisi penghukum, maaf Bapak Ibu, posisi penghukum di situ biasanya bersifat menghadik, marah-marah sambil menunjuk-nunjuk peserta didiknya. Kemudian memberikan hukuman fisik, psikis ataupun verbal. Nah, dampak dari penghukum itu adalah yang pertama, anak menjadi dendam. Apalagi itu tadi anak SMA ya. Bisa-bisa nanti setelah diberi hukuman oleh gurunya, bedang, andalan, bedang. Nah, itu. Kemudian selanjutnya tidak menyukai guru tertentu. Karena itu tadi di SMA ya, bisa saja saya tidak suka sama Pak Guru Agus. Pak Guru Agus itu orangnya suka menghukum. Nah, anak akan punya pikiran seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, membuat rasa bersalah.
Nah, ini cerkit, kata-katanya cerkit. Kemudian menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Tadi seperti bagaimana ini kalau nanti sampai bu guru ditegur oleh bapak kepala sekolah. Nah, seperti itu. Biasanya guru akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Nah, ini juga mempunyai dampak, Bapak Ibu. Dampaknya adalah membuat siswa merasa bersalah, merasa tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu, juga siswa tersebut akan merasa takut nanti saya salah gitu, Bapak Ibu. Kemudian untuk posisi kontrol yang selanjutnya ada teman. Di situ guru bersikap ramah dan bersendau gurau. Nah, jadi di contoh videonya sudah ada kata-kata apa, Bapak Ibu, untuk teman? Tadi ada yang ingat? Berkata apa? Gurunya kepada si Naren itu tadi berkata apa? Tolonglah buat ibu demi ibu. Nah, itu adalah satu contoh kata-kata guru sebagai teman. Kemudian bersendau gurau. Biasanya guru itu akan humoris sama murid-muridnya. Nah, dampaknya di sini siswa jadi lebih bergantung pada satu orang guru saja. Biasanya siswa itu akan bergantung pada satu guru yang dianggap sebagai temannya itu. Misalnya Bu Ana, siswanya karena Bu Ana sangat dekat dengan siswanya dan menganggap siswanya itu sebagai teman, maka siswanya itu pun akan beranggapan yang sama. Mereka akan menganggap Bu Ana sebagai teman, dan biasanya siswa itu tidak akan percaya dengan guru yang lainnya. Dia hanya menyukai satu guru itu yang dia senangi saja. Kemudian yang kedua, membuat siswa tidak mandiri karena ada pembelaan. Ada pembelaan tadi seperti pada video contohnya itu tadi, ya sudahlah nanti absenmu biar ibu saja yang mengurus. Itu kan suatu pembelaan, nggak apa-apa, berarti nanti biar ibu yang mengurus. Nah, itu adalah contoh posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian yang ketiga adalah pemantau. Pemantau di sini sifatnya nada bicaranya dan ekspresi data. Ekspresinya data. Kemudian pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Ketika siswa sedang diberi sanksi, Bapak Ibu guru yang mempunyai sebagai posisi pemantau ini akan melihat dilaksanakan betul-betul tidak itu sanksinya. Begitu. Kemudian dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat kebajikan atau tanpa melihat nilai-nilai apa dari sanksi tersebut. Tidak mempedulikan nanti sanksinya itu efek nilainya apa, ada nilai kebajikan atau tidak diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya tidak sepenuhnya mandiri. Anak itu tidak bisa sepenuhnya mandiri. Kemudian untuk selanjutnya yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Biasanya posisi kontrol sebagai seorang manajer di sini akan mengeluarkan suara yang netral. Kemudian tercipta identitas positif atau berhasil dan mengajukan pertanyaan bermakna. Seperti pada contoh tadi, ada video tadi, ada kata-kata pertanyaan bermakna. Lalu apa yang akan kamu lakukan atau apa yang akan kamu untuk menyelesaikan masalah ini, solusinya apa? Ditanyakan kepada murid tersebut. Kemudian dampaknya. Yang selanjutnya itu membantu siswa memecahkan masalah. Jadi seorang manajer akan membantu siswanya untuk memecahkan masalah, bukan memberikan jalan keluar, tapi dia akan membantu mancing-mancing dengan pernyataan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Nah, dampaknya di sini siswa jadi mandiri dan percaya diri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi ketika di situ seorang guru sudah berperan sebagai manajer, siswa itu akan termotivasi dari diri sendiri untuk mengeluarkan idenya, ide apa yang harus saya keluarkan untuk bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Dia akan pede, akan merasa percaya diri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu adalah posisi manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya tanyakan yang pertanyaan tadi itu semuanya Bu Harina menjawab apa? Manajer. Kalau Bu
Oh, seperti itu. Berarti Bu Astuti menjawab 3 nih. 3 itu posisi Bu Astuti saat ini. Ya, nggak apa-apa. Kemudian Bu Umi, manajer. Bu Sri Suwati, teman dan manajer. Bu Ari, teman, pemantau, manajer, sama dengan Bu Astuti. Pak Budi, Pak Budi teman. Oke, Pak Agus sebagai teman dan sebagai manajer. sebagai teman. Kalau Pak Tom, Kondisional. kondisional. Maksudnya gimana Pak? Kadang kita perlu sebagai teman, kadang juga kita diperlukan sebagai manajer, tapi mungkin suatu ketika kita juga sebagai penghukum, tetapi penghukum yang bukan penghukum diktator. Jadi semuanya itu melihat situasi dan Artinya disesuaikan dengan situasi kejadian pada saat itu. Oke, terima kasih. Berarti sebagian besar di sini tidak ada yang meninggalkan jawaban menjawab manajer. Hebat, luar biasa sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, itu tadi 5 posisi kontrol guru. Sekarang kita lanjut. Kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi yang paling ideal, yang paling berarti hanya satu ya Bapak Ibu. Yang paling ideal dilakukan oleh seorang guru itu pada posisi yang mana Bapak Ibu? Ke manajer. Manajer. Benar sekali. Oke. Manajer ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan ke keyakinan keras. Sudah pernah mendengar kata-kata keyakinan keras? Nah, mengapa keyakinan keras bukan peraturan keras? Apa sih bedanya keyakinan dan peraturan? Ada yang mau bantu saya untuk menjawab? Agus? Kalau peraturan itu kalau tidak dilaksanakan akan mendapatkan hukuman. Hukuman. Ya. Tapi kalau keyakinan karena itu atas kesepakatan bersama itu antara guru dan siswa, sehingga apabila anak akan melakukan kesalahan dia sudah mengontrol dirinya. Oh ya, terima kasih. Dalam menurut Bu Ari. Sekolah yang membuat. Bahkan ada yang kepala sekolahnya yang membuat yang gurunya tidak tahu. Itu ada, tapi nggak di sini. Kemudian kalau satu lagi ya, pendapat satu lagi dari Bu Anggi. Oh ya, berarti kalau menurut Bu Anggi peraturan itu ada pikiran di sini nanti dapat hukuman kalau tidak dilaksanakan. Benar ya Bu Anggi? Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita lihat, nah, bagaimana sih cara kita pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibentuk bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pertanyaan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, betul yang dikatakan Bu Ani tadi. Jadi keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas tidak usah dibuat banyak-banyak. Sedikit saja biar anak-anak bisa mudah untuk mengingatnya. Kemudian dibuat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita mau membuat keyakinan kelas itu, kita harus lihat kondisi kelas kita. Pertama kondisi kelas kita, kondisi lingkungan sekolah kita, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian di situ semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah. Jadi semua, kalau keyakinan kelas berarti di kelas semuanya harus ikut berperan aktif di situ. Kemudian setelahnya baru dikasih cap jempol atau tanda tangan. Nah setelah itu keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita tulis ulang atau boleh
di posisi mana, di tempat mana yang dapat dengan mudah dilihat dan dibaca oleh siswanya. Jangan ditempel di tempat, misalnya di belakang pintu atau di belakang lemari, boleh, itu tidak boleh karena tidak bisa dilihat oleh kita atau oleh peserta didik. Oke Bapak Ibu. Selanjutnya ke segitiga restitusi. Ini kayaknya yang terakhir ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Pernah mendengar Bapak Ibu? Pernah mendengar segitiga restitusi? Oke. Apa sih segitiga restitusi itu Bu Ana? Perbedaan bukan suatu halangan, kita saling bergandengan. Binika tunggal ika semuanya negeri kita, yang harus kita jaga bersama. Belajar Pancasila. Luar biasa sekali. Berarti di situ artinya kita tidak langsung menuduh, tapi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna ya bagi siswanya tersebut. Nah di sini segitiga restitusi benar sekali yang disampaikan Bu Herlina tadi, bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka perbuat dengan cara mencari solusinya sendiri. Tidak tergantung pada gurunya. Saya diberi solusi oleh guru, menunggu diberi solusi oleh guru. Kamu seharusnya habis melaksanakan kesalahan ini, kamu harus solusinya seperti ini. Tidak seperti itu. Tapi siswa yang akan bertanggung jawab sendiri untuk menemukan solusinya tersebut. Nah, di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas, betul sekali yang tadi diutarakan oleh Bu Herlina. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, untuk menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di mana di situ akan ada pernyataan-pernyataan seperti berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian di situ juga ada pernyataan ibu bapak juga pernah melakukan itu. Pernyataan contoh selanjutnya itu ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tidak bapak ibu gurunya tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi dia malah akan mencari solusi bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Jadi murid tersebut juga punya hak. Misalnya ketika di kelas ada salah satu anak yang sedang mengerjakan ulangan, terus temannya mencontek, otomatis anak yang dicontek itu merasa gimana? Marah atau tidak? Marah. Dia berhak marah seperti itu karena pekerjaannya dicontek oleh temannya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, di mana di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Biasanya di situ ada kalimat pernyataan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian ada lagi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi, dia melakukan marah sama temennya yang nyontek, dia tidak apa-apa karena dia mempertahankan punyanya sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, setuju tidak Bapak
Ibu? Setuju. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi sudah dibahas di depan ya. Motivasi itu ada dua, ada ekstrinsik dan intrinsik. Nah, yang menanyakan keyakinan itu motivasi termotivasi dari diri dalam diri sendiri. Nah, biasanya di situ ada pertanyaan Bapak Ibu. Apa keyakinan kelas kita? Seperti pada contoh video tadi ya, di situ kan bu gurunya tanya sama Naren, apa keyakinan kelas kita yang sudah dibuat seperti itu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Jadi setelah dia melakukan suatu kesalahan, Bapak Ibu gurunya akan bertanya hal-hal seperti itu. Itu idealnya itu kelas kamu harusnya bagaimana? Menurut kamu biar kelasnya kita nyaman, biar tidak heboh, biar mengurangi pertengkaran antar siswa. Biasanya kalau anak SD kan masalahnya ya hanya bertengkar dan bertengkar. Nah, kemudian untuk selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi di situ nanti akan ditanyakan, kamu itu sebetulnya ingin menjadi orang yang seperti apa? Biasanya akan berlaku lebih bijaksana dalam menangani sebuah kasus. Selanjutnya di sini saya ada contoh untuk penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan untuk murid saya di kelas ini. Ibu, ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu setelah mendengarkan saya dari tadi, dari awal sampai akhir, kira-kira ada bayangan nggak posisi guru yang ideal itu sebaiknya seperti apa? Bagaimana cara kita mengatasi permasalahan murid yang agar lebih bijaksana, agar lebih mengenai siswa itu yang bagaimana? Sudah ada bayangan Bapak Ibu? Sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita ke penutup. Nah, penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya
posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer? Jadi manajer itu disebut juga dengan among, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di sini mengikuti diseminasi saya dalam penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Terkait dengan tugas saya dari penggerak anak-anak 9. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya ingin mendengarkan refleksi dari Bapak Ibu. Nanti saya tidak akan 2 orang saja untuk merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Bu Astuti, bisa refleksi Bu? Perbedaan bukan suatu halangan. Terima kasih dengan acara diseminasi pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bu Diana. Dengan adanya hal-hal seperti ini, kegiatan ini sangat bermanfaat terutama pada diri saya sendiri. Saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan kedepannya untuk memperbaiki saya dalam masyarakat. Terima kasih. Ternyata saya mempunyai teman yang sangat hebat dan bisa memaparkan seperti itu, sehingga saya bisa santri dan sehingga saya bisa mencontoh, bisa melihat hal-hal yang dunia mekanisme anak-anak saya bisa terima kasih Bunda, terima kasih Pak Budi Sitomo. Terima kasih Bu Astuti, beri aplaus untuk Bu Astuti. Selanjutnya siapa ini yang mau merefleksi pada kegiatan hari ini? Bu Anggit? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan refleksi dari saya sendiri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Diana yang telah memaparkan materi diseminasi CGP dengan sangat jelas dan rinci beserta dengan contohnya, sehingga kita tahu posisi kontrol guru itu yang seperti apa, lalu cara menanggapi masalah yang dialami oleh siswa baiknya seperti apa. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Lalu untuk secara keseluruhan tentang pemaparan dari Bu Diana sendiri, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, cukup jelas, rinci, disertai dengan contoh-contohnya, videonya, dan aksi nyata dari Bu Diana sendiri. Itu sangat bermanfaat bagi kita jadi memiliki pandangan yang luas tentang ilmu yang didapat hari ini, dan semoga kita dapat menerapkannya di kehidupan kita masing-masing, terutama di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Yang terakhir, bagaimana kalau yang refleksi Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu? Setuju? Bapak Mbak refleksi di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk closing kuliah. Luar biasa itu Bapak. Hari ini kita tambah ilmu di dalam pelaksanaan penerapan budaya positif ini, karena adanya teman-teman kita yang bisa mengikuti program CPT ini, sehingga paling tidak jelas pada kita semua untuk pelaksanaan program budaya positif ini untuk diterapkan di sekolah kita
tugas di satu saya kira itu Bapak yang kami sampaikan sehingga ingin menciptakan pendidikan di kalangan dunia pendidikan. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan untuk menyampaikan refleksinya hari ini. Saya di sini mau berterima kasih lagi kepada Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di ruangan ini, mengikuti diseminasi saya dalam penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Harapan saya apa yang saya sampaikan dapat Bapak Ibu pahami, dapat laksanakan atau kita bersama-sama melaksanakan sedikit demi sedikit dengan cara proses proses sedikit demi sedikit dengan melakukan hal-hal yang paling kecil dulu. Nanti baru kita akan bertahap dan pada akhirnya akan memajukan sekolah kita tercinta SD Negeri 1 Pacar Mulyo. Terima kasih Bapak Ibu, banyak kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sudah istirahat. Saling bergandeng tangan, Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada.